Udah turun 35 kiloan deh. Salah satu influencer komen. Dia bukan influencer, dia kalau menurut gue influencer tuh harusnya menginfluence yang baik-baik. Kalau dia nggak, menurut gue nggak menginfluence yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, 1, 2, 3. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku kedatangan tamu cantik, teman aku, beauty blogger, ya kan, yang super cantik ini. Namanya Khania Dahlan. Gitu kan, ada efek-efeknya. Jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang insecurity. Cocok banget nih sama tamu kita hari ini. Tamu. Nah, sebelum itu jangan lupa subscribe dulu YouTube channel aku karena subscribe itu gratis. Kalau gitu kita langsung aja ngobrol. Perkenalkan dulu namanya. Oke. Halo teman-teman, gitu ya saya. Teman-teman. Gak usah gitu terlalu formal ya. Halo, aku Khania, biasa dipanggil Khania, biasa dipanggil Khania Dahlan, DACHLAN. Follow dong, follow. Jangan lupa follow ya guys ya, jangan lupa follow karena postingan dia itu sangat inspiratif banget, apalagi itu dan mengandung bawang. Oh, sedih ya berarti. Oke, sedih. Kalau jadi ngomongin insecure tuh, kan, karena aku memang dari kemarin itu memang pengen mengangkat tema ini, terus yang kepikiran tuh langsung Khania Dahlan gitu. Khania dan yang katanya tuh tidak pernah insecure padahal mah Oke. Jadi yang pertama aku mau nanya, kamu pernah ngerasa insecure dan biasanya insecure tentang apa? Udah pasti ya, kalau orang yang udah tahu aku udah pasti tahu kalau misalnya kekurangan aku tuh cukup terlihat karena badan aku tuh besar gitu, besar dan dulu tuh aku obesitas. Bener-bener obesitasnya itu 114,8 kilo kan. Jadi iya, itu ada dengan tinggi 173 sih, tapi tetap aja udah obesitas ya, udah ngos-ngosan. Dan itu makanya aku sharing itu kan di blog aku kayak gimana journey-nya, dan di situ aku kayak ngerasa bener-bener cukup insecure loh ngelihat orang lain tuh bener-bener kayak kan lu tuh cakep tapi kayak coba kurus segala macam. Selalu ada tapi ya. Even juga kayak dari bokap gue pun juga ada gitu omongan kayak gitu. Dan dulu juga pernah gue sama cowok, dia bilang kan kayak kamu nih belum melahirkan aja udah segede gini, apalagi nanti hamil. Wadah. Itu datang dari pacar. Dari seseorang yang pernah jadi singgah aja lah. Pernah deket lah dulu. Jadi gue agak cukup insecure ya. Jadi gue suka ngerasa kayak kalau gue kurus pasti gue gini gitu loh. Gue selalu nyalahin itu. Sekarang lu udah turun berapa kilo? Gue kayak udah turun 35 kiloan deh. Oh my god. Berapa lama? 3-4 bulan. Oh my god, gue aja turun 30 kilo tuh 3 tahun. Dia kan udah kurus, kalau gue dari 114,8 beda, Beb. Iya, tapi maksud gue itu tergolong cepet gitu loh, Beb. Cepet dan jujur ini yang paling costless gitu loh. Kayak gue biasanya tuh gue kayak bener-bener pengen banget tujuan gue kurus, kayak gue gitu sampai nggak makan deh gue. Kalau sekarang tuh enggak, gue bener-bener makan gue banyak, cuman gue ganti ke sayuran, gue ganti ke buah. Kayak gue nggak ke gym. Nggak ke gym kan, PSBB kan, corona ini. Jadi gue olahraga di rumah. Jadi bener-bener kayak biasanya tuh kayak gue ngelakuin segala cara, ke gym pakai PT, gue ke dokter gizi, gue segala macem. Kalau sekarang tuh gue bener-bener santai aja karena gue nggak ngejar apa-apa, Beb. Anjay. Kayak gue nggak ngejar apa sih gitu yang dikejar, kurus enggak. Yang dikejar itu calon imam misalnya. Mohon maaf, kurusnya bukan karena putus cinta. Itu juga bisa. Itu kan. Teman-teman, aku selalu ditanya kan, gimana kah cara motivasinya? Udah pernah kenal yang namanya patah hati? Asik. Tapi gue juga pengalaman kalau yang namanya putus cinta tuh, lu tuh bener-bener nggak bisa makan. Nafsu makan tuh bener-bener hilang. Gue pernah tuh ngalamin di situ yang anjir tuh, lu kurus banget. Iya. Terus nanti mantan cowok lo tuh kayak ngehubungin, kamu kurus banget sekarang kenapa? Pikir dong. Pikir
Pikir dong. Pikir menurut Ngana itu karena apa? Enggak, karena aku happy. Iya, gitu karena aku ya. kayak sekarang happy. Lo harus ngomongnya gitu. Back to the market Iya, again. back to the market. Jadi putus dari lo gue makin hot. Iya. Gitu, gue makin cantik. Kayak- Putus dari lo nggak hancur Aduh, gitu. kok makin hot gitu. Aduh, bikin mantan menyesal. Tujuannya itu enggak ya? Enggak sih. Tujuannya Lebih buat ke diri sehat. sendiri aja Iya. dan buat kesehatan diri sendiri. Cuman gue salut sih, lu 30 kilo tuh 3-4 bulan tuh, karena nggak semua orang juga bisa. Berarti lu tuh olahraga tiap hari dong? Tiap hari. Iya, Literally tiap hari. Literally tiap hari, even Di rumah. lebaran juga gue olahraga. Gila sih. Yang lebaran masih makan sebanyak apapun, malu sama yang lebaran olahraga. Keren Iya, banget. aduh. Terus makan gimana? Kalau ya makan, gue udah sangat amat mengurangi gula karena Gula tuh emang jahat banget. Termasuk gula itu termasuk nasi putih ya. Jadi jadi lu nggak makan nasi putih? gue nggak makan nasi putih lagi. Udah 3-4 bulan nih? Udah 6 bulan sih. Kalau sekarang 6 bulan. Cuman kan waktu gue turun 35 kilo awal itu tuh emang kayak Turun cepet banget. 35? 35 lebih lah Beb kayaknya. Sekarang ini total udah 35? Iya, lebih kayaknya Oh, ya. wah. Jadi itu tuh cepet banget. Tapi kan kalau kita udah semakin menyusut kayak ngebikin otot Iya sih, juga. iya. Jadi turunnya juga nggak yang cepet lagi. Gue udah mulai lambat nih, bahkan Karena kadang nggak itu cepat turun. karena buang lemak ya. Yes. Kalau udah makin kecil tuh dia Sekarang tuh otot, tapi yang gue fokusin juga, makanya gue nggak pernah nyaranin orang kayak pengen diet mulu, enggak. Karena apa? Kayak gue juga nggak mau kayak bleber-bleber juga kan. Iya. Kayak terus juga nanti kalau cepet turunnya terus ada kayak excess skin juga, pusing lagi deh gue gitu kan. gue sih. Iya, jadi kayak gue pilates juga, yoga juga. Jadi intinya kayak enggak lu pilates yoga juga? Iya, gue pilates sama yoga. Jadi emang turunnya nggak secepat kalau lu kardio terus kayak lu bakar Iya, terus, iya. enggak. Emang enggak, cuman menurut gue turunnya juga sambil kenceng gitu. Oh iya, sebenarnya Gitu. sih itu pentingnya sebenarnya diet sambil olahraga tuh tujuannya adalah lu kurus tapi lu kencang juga. Karena banyak orang yang kurus tapi kayak gue. Enggak ya, dia tuh beratnya udah goals banget. No, lagi naik berat badan. Tapi harus lu cerita juga dong. Lu udah pernah cerita belum sih soal perjalanan Udah, lu? gue kan udah ada Lu di berapa kilo? 30. Kok 30 kurus banget kayak gini? Gue 30 belum kurus kayak dia. 90. Oh, Gua tuh dari 90. Dari 90 tuh dari 90 ke lebih deh. Dari 90 ke 49 gue pernah malah. Iya, gue pernah juga 50 sih. Jadi kayak sekitar setengah berat badan gue. Iya. Ya kan jadi 4. Tapi dia Total gila 40 sih, kilo. tapi lu nggak ada excess skin sih, Beb. Ada. Enggak, tapi itu Lu oke. tau gini. Oke. Lu harus tau gini ya, kalau gue pakai celana hot pants ya, anak gue gini. Mami ada tsunami. Hah, maksudnya apa? Oh. Dia jadi dia tuh suka banget mukulin paha gue karena memang Enggak, tapi ada yang parah banget juga. Kan gue Oh. sering nonton kayak bener-bener harus dioperasi gitu kan. Nah, makanya karena itu gue udah tahu dari pengalaman orang-orang, dan kalau udah terjadi sama kayak stretch mark Susah ya? agak susah kalau nggak operasi. Bener sih. Jadi ya udah gue meminimalisirnya, ya udah dicombine sama yoga sama pilates. Jadi nggak terlalu fokus bakar tapi ngencengin Ya. juga. Dan meskipun- jangan jadikan timbangan patokan. Iya, ember. Gue aja Sama udah nggak kalau- turun loh. Emang berat badan gue nggak turun, tapi si lemaknya jadi otot. Nah, kadang tuh orang-orang yang bikin stres itu, gue udah olahraga kenapa berat badan gue nggak turun, itu tuh Iya, nggak boleh. nggak Jadi boleh. selama lu olahraga dan diet, ya fokus aja, jangan jadikan timbangan itu sebagai patokan. Betul tidak? Betul. Nah, gue mau nanya nih, lu pernah punya pengalaman dibully nggak? Pernah lah. Pertama Itu kali dibully kapan lu? wah, udah dari kecil sih, karena gue emang cabi dari kecil kan. Oh. Gitu. Tapi gue sempat kurus, tapi kayak dulunya juga dari kecil juga gue Karena cabi. emang bawaan gendut kali ya. Iya, gue sama kayak gue ya. gen bokap Iya, gue. gue juga gitu. Kencang. Keluarga nyokap gue tuh keluarga yang Iya, gampang gemuk. Jadi kalau nggak dijaga tuh ya akan cepet naik, cepet turun. Tapi itu juga kita juga harus ngebuktiin kalau ternyata emang sebenarnya kalau ada niat bisa Benar, buat kita benar. buat agak lebih mengecil, Benar. at least nggak obesitas gitu bisa. Betul. Cuman emang kita harus usaha lebih ekstra. Dibanding orang-orang yang sudah ditakdirkan kurus dari yang sananya. makan nasi padang Sama tiap makan- hari, ya, ya. nggak apa-apa. Gua mah sekarang nafas juga naik Kayaknya. sekilo. Nah, lu inget gak pengalaman pertama lu dibully? Apa? Sering sih, kayak banyak kan yang ngomong kayak gue suka banget sama apa kepribadian lo, gue suka banget, kebanyakan sama cowok sih kalau dulu. Oh iya. Karena kayak misalnya, gila lu tuh asik banget diajakin ngomong, asik, kita tuh cocok banget. Nanti kalau misalnya udah kurus kabarin ya. Atau misalnya kayak kalau udah kurus
gue deh yang pertama kali daftar buat jadi suami atau gitu. Ngakak gak lo? Dalam hati gue dulu tuh gue suka mikir kayak Sumpah. iya. Dan mungkin dan karena gue sering dengar kata-kata itu, gue tuh bahkan baru bisa pacaran setelah kayak 18 tahun kayaknya. Sumpah pacar pertama gue, karena gue super trauma kayak cowok tuh ternyata cuma lihat fisiknya doang ya. Yes. Dan gue selalu berpikir kadang kalau ada gitu orang ya. yang bilang gue cantik sekarang pun jadi kayak jangan-jangan cuma suka sama gue karena cakepnya doang. Gimana terus kayak lu jadi insecure sama diri lu sendiri kayak gue karena jadi pengalaman. takut Iya gitu sih. kan. Iya sih. Nggak mau dong. Tapi kalau gue gendut ditinggalin dong kayak gitu, dan tua ditinggalin nggak mau. Iya ya. Kalau bisa, tapi memang nggak bisa dipungkiri sih karena emang orang-orang tuh kebanyakan sekarang menilai Fisik. dari fisik dulu. Kasian sih. Kasihan kadang apa ya? Berarti nggak ada lagi yang bisa dibanggain di dirinya Betul. selain fisik. Betul. Gue nggak mau kayak gitu. Anjay. Kita pejuang. Dikat nggak ngomong anjay? Enggak boleh. Boleh sekarang kan udah boleh. Lo tau gak Ridwan Kamil kok ngepost? Oh gitu. Si Ridwan Kamil tuh post di Instagramnya bahwa kata anjay itu ada di Al-Quran. Oh iya, dan juga di Sanskerta itu ininya bagus. Iya, terus kayak Jadi dia tuh ribet. ngepost nama orang yang namanya ada pakai anjay itu kan. Tenang, kamu tidak sendiri. Dia bilang gitu. Kata Iya. gue tuh ngakak banget. Pak Ridwan Kamil dibandingin ngepost anjay, coba ngepost kita, Tentang kita gitu yang biar kan. cepat ada yang mau, kita mau jodoh-jodohin kan. iya. Ada di Instagram yang sampai nikah. Coba tolong, kita juga warga Bandung. Warga Bandung. Nah, apa efeknya dengan lu kurus nih? Efeknya jadi ke diri lu apakah gue jadi lebih confident, lu jadi lebih happy, lu ada di posisi dimana lu happy banget nih saat ini karena lu jauh lebih sehat dan lebih percaya diri. Itu gimana? Sebenarnya jujur sih, kalau percaya diri, kebetulan sampai saat ini gue nggak salah satu orang yang mungkin dapat privilege ya, karena kerjaan gue juga kan gue plus size model ya. Jadi malah justru gue deg-degan kalau terlalu kurus ntar gue jobless. Bener. Cuman maksudnya jadi kayak kalau dari confidence, sebenarnya dari zaman gue segitu pun gue ngerasa confident gue udah ada. Cuman gue ngerasa jauh lebih sehat, lebih fit, nggak ngos-ngosan beb. Kayak lebih sehat aja gitu, dan gue kayak nggak lebih sering capek gitu. Dan apa ya, nggak sering sakit-sakitan lah intinya. Biasanya tuh gue dikit-dikit masuk angin. Oh ya? Iya. Terus juga ya ngos-ngosan banget sih, bener-bener kayak itu. Dan meskipun kayak apa ya, waktu pas gue belum turun banyak pun gue ngerasa banget kok kalau misalnya gue jauh lebih fit gitu jadinya. Oke. Ya intinya lu kurus bukan untuk dilihat orang, itu nggak sih? Iya. Lu kurus untuk kesehatan, nggak sih? Kalau gue sih, tapi gue nggak pungkiri ya, kalau gue ngerasa kayak terlihat seneng gitu kalau gue kurusan. Gue nggak bilang nggak, karena kan banyak banget ya yang ketika bilang lu ngaca, lu merasa happy lihat iya badan gitu. lu gitu ya. Tapi itu sebagai bonus Itu aja. bonus, benar. Kayak gue selalu bilang, Reward. misalnya gini, orang bilang kayak lo bullshit banget lah, nggak seneng. Kan gue bilang itu kayak bonus. Sekarang lu dapat gaji, gajinya sehat kasarannya, badannya bagus, itu bonus. Ya dapat bonus senang, tapi kalau nggak dapat gaji buat Benar. apa gitu. Kalau gue selalu analogiin gitu. Yes. Pasti senang sih, nggak mungkin enggak. Iya. Kalau gue dulu waktu turun yang 30 kilo itu, gue yang penting tiap hari berkeringat. Berkeringat, gue sampai main DDR, lu tau gak sih? DDR tuh itu Dance ya, Dance Revolution. Iya bener. Gue punya karpetnya di rumah. Gue juga. Jadi buat main. Iya. Karena kan olahraga kan tiap hari kan. Jadi ketika gue nggak bisa olahraga, gue main Dance Revolution. Yang penting lu gerak dan berkeringat. Karena nggak ada alasan. Intinya mau olahraga tuh nggak ada alasan selama lu niat. Yang penting disiplin, bener nggak sih? Disiplin dan konsisten. Karena yang paling susah tuh kadang memulai. Gue aja nih udah lama ngolahraga, mau mulai lagi tuh sebenarnya susah banget. Cuman ya intinya harus dimulai, harus dimulai awalnya. Tapi kalau awal udah dimulai, kesananya pasti lebih gampang. Akan keterusan, lu akan lagi olahraga. Iya. Tuh. Lu ada pesan-pesan lagi buat lu tulis nggak di blog? Gue tulis di blog Semua perjalanannya. Boleh dibaca blognya? Blognya di www.kaniadahlan.com, DACHLN. Jadi semua udah lu share di sana. Share gimana caranya? Gue sampai selipin itu namanya setiap olahraga yang gue ikutin. Lu tulis semua di sana. Tulis sumpah, karena gue ditanya mulu kan. Semoga akhir bulan ini gue bisa menulis cara tips untuk turun 40 kilo. Wah,
keren. Sekarang udah 35 ya totalnya? Kayaknya sih, tapi gue belum Belum menimbang? nimbang lagi 2 minggu terakhir ini. Oke, semoga ya guys, kita tunggu nanti progresnya Kania. Semoga bisa 40 kilo. Kalau misalnya pendapat lu tentang yang lagi happening nih, lo tau kan? Yang salah satu influencer komen. Dia bukan influencer, dia tuh kayak selebgram gak sih, Cek? Oh, gue gak ngikutin, gue jujur gak ngikutin karena gue malah kepo setelah lu tuh di Instastory terus-terusan ngebahas dia. Oh iya. Akhirnya gue buka lah Instagram dia dan gue lihat karena followersnya banyak, that's why gue bilang influencer. Oh bukan? Padahal gue nggak mention dia sih, karena gue malas nge-tenarin meskipun platform gue kecil lah dibandingin dia. Semua orang sih kayaknya pada ngomongin dia. Soalnya kalau menurut gue influencer tuh harusnya menginfluence yang baik-baik. Kalau dia nggak, menurut gue nggak menginfluence yang baik-baik. Nah gimana? Gue justru pengen belajar nih. Menurut lo apa pendapat lo tentang komen dia? Dia itu siapa sih sebenarnya? Gue kurang paham sebenarnya. Sebenarnya gue juga nggak terlalu ngikutin dia, gue nggak follow dia, jadi gue nggak tahu. Cuman dia tuh bikin tweet, thread okay, gitu kan di Twitter kayak panjang-panjang, dan menurut gue kayak sampai dia ngomongin yang kayak ini pantat hitam lah. Kayak emang pantat lo nggak hitam? Anjir, kesel banget gue. Sumpah. Iya. Sumpah dia ngomong gitu? Iya, maksudnya dia kayak kenapa sih, kayak maksudnya dia bilang juga sih kayak ya gue sampai kayak ke aduh, pokoknya menurut gue kayak gue ngerasa kalau gue satu gym sama dia, gue bakal diomongin. Gue nggak usah nge-gym aja di situ. Takut banget gak lu? Takut gak lu satu gym sama orang kayak gitu? Lu sendiri yang bilang kan dia influencer, berarti dia orang influence people. Berarti dia kayak kalau dia yang ngomong, orang ada yang akan berpikir yang sama juga dong kalau kayak gitu. Jadi kayak menurut gue itu nggak harus diomongin ke ranah publik sih, dan dia tuh kan kayak nggak diganggu ya, masing-masing aja. Dan menurut gue kalau lu nggak mau ngelihat polusi visual yang dia bilang, lu diam aja di rumah, atau lu kayak bikin gym di rumah gitu. Ngakak, ngapain lu ke ranah publik? Lu aja masih kasarannya nebeng barang-barang, patungan barang-barang buat bisa di publik, tapi lu kayak BM gitu, nggak mau ngelihat yang jelek-jelek. Bingung gue. Oke, terima kasih Kania Dahlan sudah mampir ke YouTube channel aku untuk ngobrol-ngobrol. Jangan insa ya, jangan insecure. Intinya sesama perempuan harus saling support yang paling penting. Dan kita masih punya lengkap semua alat indera, jadi harus disyukuri. Harus disyukuri, nggak boleh membanding-bandingin diri sama orang lain. Itu tujuannya. Jadi terima kasih sudah menonton video ini. And I'll see you on the next video guys. Bye bye.